Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Muhammad Asjab, MPN 2022-292. Saya ingin menjelaskan jenis-jenis investasi, kelebihan dan kekurangannya. 1. Tabungan. Investasi ini merupakan bentuk simpanan sejumlah dana yang Anda lakukan di bank ataupun lembaga keuangannya. Kelebihannya yaitu dapat diambil kapan saja dan tidak memiliki resiko yang besar. Tabungan juga akan memberikan sejumlah pendapatan bunga. Kekurangannya yaitu bunga yang diberikan bank cukup kecil. Biasanya orang cenderung mudah mengambil uang di dalam tabungannya, sehingga sejumlahnya akan berkurang. Kedua, deposito. Ini merupakan bentuk simpanan yang terikat oleh waktu tertentu yang sesuai dengan keinginannya pemilik. Kelebihannya yaitu risiko yang dikandung deposito dibilang sangat rendah. Bunga yang diterapkan bank juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan produk tabungan biasanya. Kekurangannya yaitu pencairan dana deposito yang dilakukan sebelum waktu jatuh tempo akan dikenakan sejumlah biaya penalti yang terbilang cukup besar. 3. Reksadana salah satu sarana untuk mengumpulkan sejumlah dana secara kolektif. Dana tersebut nantinya dikelola seseorang, manajer investasi atau sebuah perusahaan investasi. Reksadana akan membagikan risiko dan juga keuntungan secara merata kepada para investornya. Kelebihannya yaitu Anda tidak perlu repot-repot untuk mengelola dana investasi Anda, sebab hal ini akan dilakukan seorang manajer investasi yang profesional. Dana investasi akan diinvestasikan kepada beberapa perusahaan sekaligus sehingga berbagai risiko dan juga keuntungan yang akan dapat tanggung tersebar di dalam beberapa perusahaan yang berbeda-beda. Kekurangannya yaitu Anda mungkin akan sedikit kurang puas dan maksimal dalam investasi ini, sebab segala sesuatunya dikelola manajer investasi yang Anda pilih. Keuntungannya lebih kecil jika dibandingkan dengan keuntungan dari investasi dalam bentuk saham. 4. Obligasi. Obligasi adalah surat utang yang akan didapatkan sebagai surat bukti atas pemberian sejumlah dana pada perusahaan swasta ataupun perusahaan negara yang membutuhkan sejumlah dana. Untuk itu, obligasi diterbitkan sebagai bukti peminjaman dana tersebut dari masyarakat. Kelebihannya yaitu obligasi memberikan besaran bunga yang lebih besar dari bunga deposito. Kekurangannya yaitu jangka waktu investasi ini terbilang sangat panjang, minimal 5 tahun, sehingga akan menjadi sebuah masalah jika sewaktu-waktu Anda ingin mencairkannya dana sebelum jangka waktu yang telah disepakati. Kedua, kekurangannya yaitu obligasi juga memiliki risiko yang cukup tinggi jika sewaktu-waktu perusahaan penerbit obligasi mengalami kebangkrutan atau dilikuidasi, bisa saja dana yang akan diinvestasikan tersebut tidak dikembalikan. Saham. 5. Saham. Saham merupakan bukti kepemilikan Anda di dalam sebuah perusahaan. Kelebihannya yaitu Anda bisa saja mendapatkan sejumlah keuntungan yang sangat besar atas kepemilikan saham, terutama jika harga saham perusahaan yang Anda miliki mengalami kenaikan yang signifikan. Kekurangannya yaitu saham juga memiliki sejumlah risiko yang sangat besar. Anda bisa saja mengalami kerugian yang besar jika sewaktu-waktu harga saham tersebut turun di pasaran. 6. Emas. Karena investasi yang banyak digunakan masyarakat luas, bahkan sejak zaman dulu, emas telah dijadikan sebagai salah satu bentuk investasi yang memiliki risiko yang rendah.
dan juga tahap terhadap inflasi. Kelebihannya yaitu emas merupakan bentuk aset yang mudah dijual jika sewaktu-waktu Anda membutuhkan sejumlah dana dalam keadaan darurat. Kekurangannya yaitu emas memiliki risiko yang tinggi untuk hilang atau dicuri orang lain sebab menyimpannya di rumah juga sangat berisiko membuat Anda mengalami sejumlah kerugian jika sewaktu-waktu terjadi tindak pencurian. Terima kasih, saya atas nama Andi Muhammad Asgaf.